Ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Adrianus Pasasa. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tema kita pada pagi hari ini yaitu berkat anak sulung. Nah, kita akan melihat apa yang Alkitab catat tentang hak-hak kesulungan. Nah, kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang menganggap sepele hak kesulungan dan ada yang menganggap penting hak kesulungan. Nah, kalau kita bicara tentang hak kesulungan, jadi hak anak sulung. Nah, di dalam 1 Tawarik 5 ayat 1, di situ dikatakan, anak-anak Ruben, anak-anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Nah, ini satu contoh yang jelas sekali ya. Kalau kita lihat dari anak-anak Yakub, ya harusnya ya Yakub kan dirubah setelah dia bertemu dengan Tuhan, ya bergumul dengan malaikat Tuhan, ya namanya diganti jadi Israel. Ya Yakub yang melahirkan 12 keturunan, ya 12 suku Israel. Nah, kalau kita lihat silsilahnya di situ, yang menjadi anak pertama adalah Ruben. Ya, Ruben dikatakan di situ anak-anak Ruben, ya, anak sulung Israel. Ruben itu adalah anak sulung, ya, anak pertama dari Yakub atau Israel. Nah, kenapa bukan dia yang melakukan atau melanjutkan kepemimpinan ayahnya misalnya kan? Ya harusnya dia yang diharapkan anak pertama, tapi dikatakan di situ dia melanggar, ya. Dia melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf. Yusuf itu terakhir dari bontotnya, ya Benyamin, ya terakhir. Ya anak yang dikatakan tidak masuk dalam silsilah sebagai anak sulung. Tapi kalau kita lihat ceritanya di dalam Alkitab atau kisahnya di dalam Alkitab, justru Yusuf yang menjadi pemelihara keluarga gitu ya. Bukan Ruben, bukan anak yang pertama. Ya. Nah, salah satu hal yang bisa kita lihat di situ bahwa pelanggaran itu bisa ya mempengaruhi terhadap ya kesulungan itu, hak kesulungan itu, ya. Pelanggaran Ruben menjadikan Yusuf jadi anak pertama, padahal ya dalam silsilah ya pemelihara keluarga harusnya Ruben yang memelihara keluarga sebagai anak pertama. Tapi justru Yusuf yang menjadi pemelihara, ya. Nah, di dalam 1 Tawarik 5 ayat 2 di situ dikatakan memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya, ya. Bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf, ya. Walaupun ya dari suku Yehuda, ya dikatakan anak yang sulung, ya dia bahkan melebihi saudara-saudaranya. Ada yang menjadi raja, tetapi yang menjadi hak sulung tetap ada pada Yusuf. Ya nanti coba kita akan lihat lebih lanjut ya. Kemudian kisah yang lain kita lihat antara Esau dan Yakub ya. Sebelum kita ya harusnya kita masuk dulu di dalam Esau ini. Kakak beradik ya, Esau dengan Yakub ya, pasti sudah banyak yang membaca ceritanya itu, bahkan kita dengar khotbah-khotbah di gereja atau di persekutuan tentang Esau dan Yakub. Nah, coba saya bacakan di dalam Kejadian 25 ayat 29 sampai 31. Di situ dikatakan, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Nah ini kita lihat bagaimana kisahnya ya. Jadi Esau ini adalah kakak, Yakub itu adik ya. Tapi ketika suatu waktu dia minta masakan daripada Yakub, ya dikatakan tadi sup kacang merah ya. Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari merah-merah itu karena aku lelah. Ya.
Tapi aku bilang, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Itu berarti hak kesulungan itu punya arti yang sangat penting, ya. Selain dipercaya sebagai ahli waris, dia juga sebagai pemelihara keluarga. Artinya tanggung jawabnya besar di dalam posisi sebagai anak sulung, ya. Tapi bagaimana respon Esau terhadap tawaran daripada adiknya Yakub? Ya, Yakub katakan, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Ya, di tengah kelelahan, di tengah masalah yang mungkin dihadapi oleh Esau, dia tidak lagi menganggap penting hak kesulungan, sehingga dia berkata, ya, kita lihat di dalam Kejadian 25 ayat 32 sampai 34, bagaimana respon seorang Esau ketika adiknya menawarkan, juallah dahulu hak kesulunganmu. Ya. Nah, kalau kita bisa lihat di dalam Kejadian 25 ayat 32 sampai 34, bagaimana respon Esau. Esau berkata, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Nah, ini ya. Sebentar lagi aku mati. Dia hanya memikirkan hal-hal yang duniawi saja, ya. Sebentar lagi aku mati. Apakah gunanya hak kesulungan bagiku itu? Apa gunanya hak kesulungan itu? Padahal posisi sebagai anak sulung itu sangat penting sekali, ya. Kalau zaman dulu, ya, yang boleh mendapat berkat itu ya anak sulung, ya. Berkat yang pokoknya yang terbaik lah, semua diberikan kepada anak sulung, bukan kepada anak yang berikutnya, tapi selalu anak sulung, ya. Yang dipercayakan banyak hal pasti anak sulung. Tapi bagi Esau, dia katakan, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, ya, untuk meyakinkan lagi, ya, kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah, ya, Esau kepada Yakub, dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Hanya ditukar dengan makanan, ya. Nanti kita akan lihat, ya, bagaimana dalam hidup kita, siapa itu anak sulung, siapa yang dimaksud dengan anak sulung secara rohani, nanti kita akan lihat. Ya, jangan sampai hak kesulungan itu kita jual hanya karena masalah ekonomi, hanya karena masalah perut. Kita jual hak kesulungan itu, pada hak kesulungan itu kita sudah sebagai ahli waris, sebagai pokoknya sebagai anak sulung itu pasti posisinya sangat penting. Tapi bagi Esau, ya, lebih penting dia menikmati makanan itu daripada hak kesulungannya, sehingga dia menjual hak kesulungannya itu. Seringkali banyak kita dalam hidup ini lebih mementingkan yang duniawi, yang bersifat sementara, daripada hal-hal yang bersifat kekal. Nah, ini, ya. Coba kita lihat apa yang dialami oleh Esau dan Ishak. Esau dan Yakub, ya. Bapaknya kan namanya Ishak, ya. Nah, coba kita lihat apa itu berkat anak sulung, ya. Berkat anak sulung. Apa yang didapatkan oleh anak sulung. Ya, kita lihat karena ini sudah berpindah, kan. Anak sulung bukan lagi di Esau tapi berpindah ke Yakub. Nah, coba kita lihat hidup mereka berdua ini. Senang sekali lihat kejadian ini, ya. Jadi coba kita lihat Kejadian 27 ayat 25 sampai 29. Kejadian 27 ayat 25 sampai 29. Ya, saya akan bacakan buat pendengar Radio Citra Kasih. Bagaimana berkat anak sulung. Jadi nanti kita akan lihat secara rohani anak sulung itu siapa sih? Apakah hanya anak pertama atau siapa yang dimaksud dengan anak sulung dalam artian rohani? Nah, dikatakan lalu berkatalah Ishak, ini ayahnya Esau dan Yakub, dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Ya, Esau kan anak pertama. Ini Ishak sudah terlalu tua, bahkan susah untuk membedakan ya mana Esau, mana Yakub. Ya, tapi yang dia ingat tuh anak pertamanya itu adalah Esau, bukan Yakub, ya. Walaupun kalau kita baca ceritanya secara lengkap, ya Yakub juga menipu ayahnya, kan. Ya, supaya aku makan daging buruan masakan anakku agar aku memberkati engkau.
Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, ini Yakub ya. Lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya. Nah, ini berkat untuk anak sulung ya. Tapi yang menjadi anak sulung sekarang bukan lagi Esau tapi Yakub. Nah, coba kita lihat, perhatikan baik-baik ini berkat anak sulung, supaya jangan seperti Esau yang menganggap enteng itu hak kesulungan. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumlah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya. Nah, ini berkat anak sulung ya. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Ya, anak sulung adalah anak yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Artinya berkat anak sulung itu adalah kelimpahan gitu kan. Ya, diberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan diberkati Tuhan, berhasil. Ini gambaran tanah-tanah gemuk itu ya subur gitu kan. Artinya menghasilkan hal-hal yang baik ya. Berkat anak sulung adalah berkat yang menghasilkan hal-hal yang baik. Tanah-tanah gemuk dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bukan seadanya tapi berlimpah-limpah. Artinya tidak kekurangan. Hak anak sulung adalah tidak kekurangan. Ya. Dikatakan bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Ini itu luar biasa berkat anak sulung. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Artinya hak anak sulung itu luar biasa. Dia akan jadi berkat. Bahkan kalau ada yang kutuk dia, orang itu akan terkutuk. Ini berkat anak sulung. Harusnya ini menjadi milik Esau. Ya, tapi Esau tadi menganggap sepele, menganggap enteng. Ya, hak kesulungan itu demi memuaskan hasratnya untuk menikmati makanan itu, masakan itu. Bisa gambaran hal-hal duniawi yang menyebabkan hak kesulungan kita itu hilang. Ya. Nah, coba apa yang didapatkan oleh Esau ketika dia menjual hak kesulungannya. Nah, di dalam Kejadian 27 ayat 34, 36 sampai 40. Kita akan baca sama-sama. Ya, perhatikan di situ. Lalu apa yang didapatkan oleh Esau setelah dia menjual hak kesulungannya? Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga, ya Bapa, kata Esau. Nah, setelah sadar, ya, selalu pasti ada titik sadarnya kan. Makanya selalu dikatakan penyesalan itu selalu di akhir. Tidak ada orang yang menyesal di awal. Penyesalan itu selalu di akhir. Akhirnya Esau menyesal juga. Dan dia meraung-raung ketika mendengar bahwa ayahnya telah memberkati Yakub sebagai anak sulung. Bukan lagi Esau sebagai anak sulung, karena dia sudah menjual. Dia menganggap enteng, menganggap remeh hak kesulungan itu. Maka yang diberkati ayahnya adalah Yakub sebagai anak sulung. Tadi kita sudah bahas apa yang didapatkan oleh anak sulung, kelimpahan. Lalu Esau juga datang. Setelah dia sadar, dia meraung-raung dan minta kepada bapaknya, berkatilah aku ini juga, ya Bapa, kata Esau. Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pun berkat yang untukku. Ya, artinya berkat anak sulung itu bisa pindah ke orang lain kalau kita menganggap enteng berkat anak sulung itu. Kita semua bisa jadi anak sulung dalam artian secara rohani. Tapi kalau kita menganggap sepele hak kesulungan itu, maka tadi berkat-berkat kelimpahan itu akan dipindahkan kepada orang lain ketika kita menganggap remeh hak kesulungan itu. Ya.
Dikatakan, lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau. Coba, ya, harusnya Esau yang menjadi tuan atas Yakub, tapi ini terbalik. Ya, Yakub menjadi tuan atas Esau. Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Ya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur, maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku? Ya, kata Esau kepada ayahnya, hanya berkati yang satu itukah yang ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Selalu katakan, orang seringkali menyesalnya di akhir. Ya, Esau menyesalnya di akhir setelah hak kesulungannya diberikan kepada Esau. Oh, dia menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu. Nah, inilah berkat yang diberikan kepada siapa? Kepada Esau, ya, setelah menjual hak kesulungannya. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk. Terbalik kan, ya, terbalik. Kalau anak sulung itu dikatakan tanah-tanah yang gemuk, tapi ini dikatakan jauh dari tanah-tanah yang gemuk. Artinya kebalikannya, ya, kurus, ya, di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Kebalikannya, engkau akan hidup dari pedangmu. Ya, dia akan, ya, peperangan akan supaya dia bisa hidup. Artinya bersusah payah supaya dia bisa hidup. Dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Ya, harusnya dia yang menjadi tuan atas adiknya, tapi ini terbalik. Semua terbalik, ya. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Artinya, ya, kesalahan itu bisa diubah, gitu kan. Ya, ini artinya ada pertobatan di situ, ada kesadaran dan kembali, dan dia akan bisa menikmati hak kesulungan itu sama dengan adiknya. Ya, nah itu dalam sisi rohani kalau kita lihat, ya, bahwa kesempatan itu selalu ada. Ya, ketika hak kesulungan itu diambil dan diberikan kepada orang lain, tapi kalau kita mau berusaha sungguh-sungguh, mau datang kembali, ya, tidak menganggap enteng hak kesulungan itu, artinya ada mau perubahan hidup, ya, pasti kita bisa akan menikmati hak kesulungan itu lagi. Ya, nah, coba kita akan lihat Yesus Kristus sebagai buah sulung. Nah, ini artinya saya katakan tadi, kita semua anak sulung. Mungkin secara biologis kita ada anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Tapi secara rohani, ya, kita adalah anak-anak sulung. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita adalah anak-anak sulung yang berhak menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Ya, nah, bagaimana respon kita terhadap anak atau terhadap status kita sebagai anak sulung? Ya, apakah kita responnya seperti Yakub yang menganggap hak kesulungan itu sangat penting, atau respon kita seperti Esau yang mengatakan, apalah artinya hak kesulungan bagiku, besok juga aku mati. Ya, nah, kita akan bahas sama-sama. Pendengar Radio Citra Kasih, seperti saya katakan tadi, kita semua adalah anak-anak sulung ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita adalah anak sulung. Nah, tadi kita sudah bahas di atas, berkat anak sulung adalah menikmati kelimpahan, ya, menikmati kelimpahan, entah itu kelimpahan damai sejahtera, sukacita. Ya, harusnya itu menjadi bagian anak-anak sulung, gitu, ya. Nah, kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah anak-anak sulung. Ya, coba kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 22 sampai 23. Di situ dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya, jadi artinya Kristus adalah buah sulung. Ya, dia adalah
anak sulung, dan kita dikatakan urutannya ya, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangnya. Kita juga adalah anak-anak sulung ya, menjadi milik Kristus ya. Nah, saya katakan apa yang harus kita nikmati ketika kita menjadi anak sulung ya. Tadi berkat keselamatan, damai sejahtera, sukacita ya, kelimpahan harusnya itu menjadi milik anak-anak sulung ya. Bukan seperti yang disampaikan oleh Ishak kepada Esau, bahwa apalagi yang saya berikan ya, kamu akan jauh dari tanah-tanah yang gemuk ya. Ya, kebalikan yang diberikan kepada Yakub ya. Kemudian kita lihat lagi di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Ia adalah, atau Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung ya, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, nah ini kalau kita lihat bahwa kita adalah anak-anak sulung dari Yesus Kristus, artinya itu kita akan menikmati semua. Dia yang mengendalikan di semua, Dia yang mengatur semua. Kalau kita anak sulung, harusnya kita akan menikmati berkat-berkat itu ya. Namun pertanyaannya ya, kita sebagai status anak sulung tapi kita nggak bisa menikmati hal-hal itu ya, berarti ada sesuatu yang salah di situ ya, seperti apa yang dialami oleh Esau dan Yakub. Esau yang harusnya anak pertama, tapi kembali tadi kita sudah bahas sama-sama bahwa Esau itu menganggap sepele atau menganggap enteng hak kesulungan itu. Mungkin seringkali kita juga menganggap sepele, menganggap enteng hak kesulungan kita di dalam Kristus, sehingga kita ya bukan berfokus kepada hak kesulungan kita itu, tapi kita menganggap hak kesulungan itu bukanlah yang utama. Ya, padahal kalau kita melihat bahwa hak kesulungan adalah sumber berkat di sana, Dia pengatur berkat, Dia segala-galanya. Nah, kalau kita tetap berpaut kepada itu, ya makanya kita akan menikmati seperti apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, itu berkat kelimpahan. Ya. Nah, coba kita lihat satu kisah lagi, Yusuf ya. Dia anak pengais lah, itu dari bontot kan. Ya, terakhirnya itu kan Benyamin, baru Yusuf Benyamin. Ya. Kenapa saudara-saudaranya yang lebih dulu itu kok bukan dia yang menjadi pemelihara keluarga? Kenapa harus Yusuf? Ya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 39 ayat 2 sampai 4, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Nah ini ya, kenapa saudara-saudaranya tidak mengalami hal itu? Kenapa Yusuf yang anak bontot ya, dikatakan dia disertai Tuhan? Ya, kenapa dia disertai Tuhan? Ya karena dia menganggap ya penting hubungannya dengan Tuhan. Hak kesulungan itu secara rohani itu sangat penting gitu. Ya, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil diberkati oleh Tuhan. Ya. Walaupun dia tinggal di rumah orang, bahkan kekuasaan itu semua rumah penguasa di Mesir kok diberikan kepada Yusuf. Bahkan dia yang memelihara keluarganya, ya. Itu karena ketaatan, ya, menghargai hak kesulungan itu. Ya, walaupun dia secara biologis bukan yang sulung. Ya, harusnya Ruben yang menjadi pemelihara keluarga sebagai anak sulung. Tapi kenapa Yusuf yang menjadi pemelihara keluarga? Ya, karena dia menghargai hak kesulungan itu. Ya, dikatakan Yusuf taat sama Tuhan. Ya. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, ya, dari Potifar, ya. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya.
Nah ini ya, jadi eh, banyak tantangan dunia ya, tawaran-tawaran dunia dihadapi, banyak masalah yang dihadapi oleh Yusuf, tapi dia tetap fokus kepada ya Tuhan. Ya, dia fokusnya sama Tuhan, bukan fokusnya kepada kesenangan dunia, bukan seperti Esau tadi. Yang penting isi perut saya bisa makan apa yang dimasak adik saya, walaupun saya harus tukar dengan hak kesulungan. Ya, kita sudah menjadi anak sulung di dalam Kristus. Ya, tantangan itu pasti ada, masalah itu pasti ada. Ya, sering saya sampaikan juga di renungan lainnya, bahwa selagi kita masih punya bayangan, ya, selagi kaki masih nginjak tanah, masalah itu selalu ada, bahkan tiap hari. Bukan ketika kita jadi orang Kristen nggak ada masalah, masalah itu selalu ada, dan kita akan selalu diuji. Yesus saja setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, dikatakan Roh Kudus membawa ke padang gurun untuk diuji. Ya, sepanjang hidup kita sampai kita mati, kita akan selalu diuji, kita akan selalu mengalami tantangan. Ya, bukan ketika kita jadi Kristen nggak ada masalah, justru masalah itu kan tetap ada. Tapi bagaimana respon kita itu akan berbeda ketika ada Tuhan dalam diri kita, hak kesulungan itu kita akan meresponnya dengan yang berbeda. Kita lihat Yusuf taat sampai ya dipakai oleh Tuhan luar biasa karena ketaatannya kan. Ya, segala miliknya diserahkan, di situ dikatakan. Ya, walaupun ada tantangannya ada. Tantangan dari dalam rumah tuannya saja, ya istrinya Potifar gitu kan, mengajak untuk tidur sama-sama, itu tantangan. Tapi ya Yusuf kembali pada fokusnya, bukan itu fokusnya. Ya, dia mau menjadi anak sulung, mau memelihara keluarganya. Ya, dan dia tentu melihat apa yang Tuhan sedang rancangkan dalam hidupnya. Ya, Yusuf menolak, dikatakan tawaran dari walaupun dia harus difitnah, harus masuk penjara. Ya, itu pemeliharaan Tuhan tetap ada gitu loh. Ya, artinya walaupun kita sudah jadi anak sulung di dalam Yesus, bukan berarti tidak ada masalah. Mungkin besok kita nggak ada makanan, tapi bukan makanan itu ya supaya kita bisa hidup. Ya, kita menjual hak kesulungan itu. Padahal hak kesulungan itu sudah kita miliki. Hanya karena masalah ekonomi mungkin, hanya karena masalah pangkat, masalah apa dan segalanya, ya kita jual hak kesulungan itu dan kita meninggalkan, kita menganggap sepele. Ya, tapi ada saatnya ya, kita menyesal. Ya, dikatakan berkat, ya tidak hanya berkat, ya mungkin kita lihat saya nggak hidup dalam Kristus juga, saya diberkati Tuhan. Saya katakan berkat itu tidak hanya kita lihat secara materi. Ya, tapi berkat yang penting itu berkat keselamatan kita kan. Ya, minggu lalu kita sudah bahas. Ya, kalau di dalam iman kita kepada Kristus, kita sudah pastikan di situ bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya di dalam iman kita sebagai orang Kristen, ya Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Dia adalah satu-satunya jalan, nggak ada jalan lain. Ya, nah ini kalau kita fokus ke sana, ya kita tahu artinya itu. Ya, masalah apapun yang kita hadapi, kita akan tetap teguh pegang bahwa Yesus, ya berkat keselamatan itu menjadi milik kita. Jangan kita jual lagi seperti tadi apa yang dilakukan oleh Esau. Ya, hanya karena mau memenuhi apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginannya, akhirnya dia menganggap sepele hak kesulungannya itu. Dia menjualnya. Tapi dia nggak melihat bahwa di dalam berkat kesulungan itu, ya pemeliharaan Tuhan ada di sana. Ketika dia mau datang kepada bapaknya minta berkat lagi, apalagi yang saya mau berikan kepadamu, sudah saya berikan kepada adikmu sebagai hak kesulungan. Ya, nah jadi tantangan tetap ada, godaan itu tetap ada. Bahkan dikatakan apa yang dialami Yusuf, dikatakan godaan itu bertubi-tubi. Ya, dikatakan di dalam Kejadian 39 ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ini tantangan tidak mudah itu, ya. Walaupun difitnah juga, dibalik cerita, dibalik-balik. Di dalam Kejadian 39 ayat 17 dikatakan perkataan itu juga
Lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari ini datang kepadaku untuk untuk mempermainkan aku. Benar nggak ya aku mau mempermainkan istri Potifar? Atau istri Potifar yang tergila-gila sama Yusuf? Ya, terbalik ceritanya. Jadi mau ikut Tuhan juga itu, mau jadi anak sulung itu pasti ada tantangannya. Ada. Ya, tapi kembali bagaimana kita responnya, bagaimana kita tetap teguh pada posisi kita sebagai anak sulung. Karena di awal saya katakan anak sulung, ya, dia adalah ahli waris, dia adalah pemelihara keluarga, dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu banyak sekali perannya sebagai anak sulung. Jadi kita sebagai anak-anak sulung yang sudah hidup di dalam Kristus, ya, kita harusnya berhak menikmati kelimpahan. Ya, saya sering katakan, ya, kelimpahan itu bukan dilihat dari materi yang kita miliki, bukan dari pangkat, bukan dari ini, tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan. Ya, orang hidup sederhana tapi dia bisa menikmati. Makanya kalau kita lihat di dalam pengkhotbah, ya, ada orang yang punya kelimpahan mungkin secara materi tapi dia nggak bisa menikmati. Ya, sama kalau misalnya orang punya banyak uang, mungkin deposito, mungkin punya banyak tanah, mungkin punya, tapi dia kena penyakit gula misalnya, diabetes. Lah dia nggak bisa menikmati apa yang dia miliki gitu. Ya. Walaupun kita hidup sederhana tapi dijauhkan dari sakit penyakit, ya, kita bisa kemana-mana, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi, ya, setiap orang itu pasti ada masalah yang dia hadapi. Nah, cuma kan seringkali dikatakan orang ini punya filsafat bolak-balik, ya. Ya, ada kisahnya tukang becak tidur, ya, dan dia memandang rumah orang kaya. Dia bayangkan, oh enak sekali tuh orang kaya di sana, ya. Pasti dia tidur nyenyak, dia bisa kemana-mana, dia bisa jalan-jalan. Nah, itu di pikiran orang tukang becak. Tapi orang kaya juga lihat dari rumahnya susah tidur karena ketakutan mungkin ada maling atau apa segala. Dia dalam hatinya berpikir, oh enak sekali tukang becak itu, ya. Walaupun nggak ada pagarnya apa, dia bisa tidur nyenyak di atas becak. Ya, jadi seringkali kita melihat orang gitu kan, bukan kita melihat pada diri kita bahwa ya kita ini anak sulung, ya. Anak sulung kita harus menikmati kelimpahan. Tapi yang salah seringkali orang melihat kelimpahan itu dari sisi materi. Ya, kalau saya belum punya motor, saya belum hidup dalam kelimpahan. Lah, berkat kesehatan saja itu luar biasa gitu. Ya, kita sehat saja bisa mencari segala sesuatu gitu kan, bisa hidup. Tapi kalau kita sakit, ya nggak bisa apa-apa. Yang saya katakan tadi, ada orang yang dikasih berkat, mungkin ada hartanya tapi nggak bisa menikmati. Ya, sama kalau misalnya ada, jadi kampung saya itu ada yang pergi cari-cari ilmu gaib gitulah, yang cari kekayaan, ya. Tapi ada ininya di situ, ya. Mungkin setan bisa kasih berkat kan, dikasih kekayaan tapi dia nggak bisa naik mobil. Lah, percuma kita punya mobil kalau pantangannya nggak bisa naik mobil. Ya, punya kekayaan tapi nggak boleh pakai sendal. Ya, nah apa gunanya semua gitu kan? Ya, jadi setan tuh nggak mau kasih gratis, ya. Pasti ada tumbalnya kan. Ya, jadi kembali berkat anak sulung itu kita lihat, ya, yang dinikmati oleh Esau. Esau tidak jadi karena dia menganggap sepele hak kesulungan itu. Tapi yang ngejar hak kesulungan itu justru Yakub kan, ya. Dia mengejar hak kesulungan itu dan kita lihat, ya, bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupannya, menikmati kelimpahan, ya. Nah, ini yang harus kita ya, kita sebagai secara rohani, kita semua orang-orang yang saya katakan orang yang sudah hidup di dalam Kristus, ya, bukan jadi Kristen, ya. Orang yang hidup di dalam Kristus, ya, percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Dia adalah anak-anak sulung, ya. Hak kesulungannya, dia berhak untuk menikmati berkat-berkat kesulungan, ya. Terutama tadi berkat keselamatan.
Ya, kita sudah diselamatkan di dalam Kristus. Ya, kalau kita percaya setelah hidup di dunia ini masih ada hidup selanjutnya, itulah berkat keselamatan yang kita sudah peroleh. Jangan pernah jual hak kesulungan itu. Apapun masalah, apapun tantangan yang saudara hadapi dalam hidup ini, jangan pernah jual hak kesulungan itu. Boleh kita menderita di dunia, masa kita menderita lagi sampai di sana kan? Tapi kalau kita sudah yakin peroleh keselamatan, pegang terus hak kesulungan itu, dan Tuhan akan memelihara saudara dan saya dalam segala hal. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua, bahwa kita adalah anak-anak sulung dan kita berhak hidup dalam kelimpahan karena Tuhan yang akan menolong saudara dan saya.